Bacaan dari Kitab Kebijaksanaan. Hai para raja yang memerintah orang banyak dan bermegah karena banyaknya rakyatmu, condongkanlah telingamu. Sebab Tuhanlah yang memberi kalian kekuasaan, dan dari Tuhan yang Maha Tinggilah asal pemerintahan. Ia akan memeriksa segala pekerjaanmu, serta menyelami rencanamu. Sebab sebenarnya kalian hanyalah abdi kerajaannya. Maka kalau kalian tidak memerintah dengan tepat, tidak pula menepati hukum atau tidak berlaku menurut kehendak Allah, Ia akan mendatangi kalian dengan dahsyat dan cepat. Pengadilan yang tak terelakkan akan menimpa para pembesar. Memang para bawahan dapat dimaafkan karena belas kasih, tetapi para penguasa akan disiksa dengan kejam. Tuhan yang Maha Kuasa tidak akan mundur terhadap siapapun, dan kebesaran orang tidak dihiraukannya. Baik yang kecil maupun yang besar, dijadikan olehnya, dan semua dipeliharanya dengan cara yang sama. Tetapi terhadap para penguasa akan diadakan pemeriksaan yang keras. Jadi perkataanku ini tertuju kepada kalian para pembesar. Hendaknya kalian belajar menjadi bijaksana dan jangan sampai jatuh. Sebab mereka yang secara suci memelihara yang suci akan disucikan pula. Dan yang dalam hal itu terpelajar akan mendapat pembelaan. Jadi hendaklah menginginkan serta merindukan perkataanku, maka kalian akan terdidik. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bangunlah ya Allah, hakimilah bumi. Bangunlah ya Allah, hakimilah bumi. Berilah keadilan kepada orang lemah dan kepada anak yatim. Belalah hak orang sengsara dan orang yang kekurangan. Luputkanlah orang lemah dan miskin. Lepaskanlah mereka dari tangan orang fasik. Bangunlah ya Allah, hakimilah bumi. Allah sendiri telah berfirman, kamu adalah Allah. Kamu sekalian adalah anak-anak yang Maha Tinggi. Namun kamu akan mati seperti manusia, dan seperti salah seorang pembesar kamu akan tewas. Bangunlah ya Allah, hakimilah bumi. Injil suci menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perkotaan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus Guru, kasihanilah kami." Yesus lalu memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam." Dan sementara dalam perjalanan, mereka menjadi tahir. Seorang di antara mereka ketika melihat bahwa dirinya telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang tadi? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan dikau." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Yesus senantiasa tergerak oleh belas kasih bagi siapapun yang mohon kesembuhan darinya. Oleh sebab itu, hendaklah kita muridnya mampu bersyukur atas pertolongan dan kesembuhan yang diberikan Tuhan dalam hidup kita. Kita seharusnya selalu datang dan belajar dari Yesus untuk melayani dengan ikhlas dan jujur. Apakah Anda melayani dengan tulus atau modus dengan memakai nama Tuhan? Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber kerukunan, berkat perjamuan surgawi ini kami Engkau anugerahi roh keberanian dan damai. Semoga dengan mengikuti teladan Santo Yosafat, kami rela mengorbankan hidup kami dan kami Kau bimbing menuju keselamatan abadi.
dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Samaria dan Galilea. Samaria dan Galilea merupakan dua kota yang cukup sering disebut dalam Injil. Galilea merupakan daerah Israel bagian utara. Di zaman Yudas Makabe pada abad kedua sebelum Masehi, daerah itu dihuni oleh hanya sedikit orang Yahudi. Kota-kota yang terletak di daerah itu ialah Nazaret, Kana, Genesaret, Betsaida, dan Kapernaum. Di zaman Yesus pada abad pertama, daerah itu dipimpin oleh Raja Herodes Antipas. Samaria juga merupakan daerah Israel bagian utara. Awalnya Samaria merupakan tanah milik orang-orang Kanaan. Pada abad ke-8 sebelum Masehi, tanah tersebut direbut oleh kerajaan Asiria. Banyak orang yang mengungsi ke bangsa-bangsa lain. Namun ada pula yang menetap dan menikah dengan bangsa-bangsa pendatang. Mereka itulah yang kemudian disebut sebagai orang-orang Samaria.